Gadis ini terkejut saat menonton berita. Ia curiga ayahnya mungkin pembunuh karena kalung korban di berita mirip miliknya. Kalung itu hadiah ulang tahun dari ayahnya. Tak percaya, ia melepas kalungnya dan menyadari goresan di sana sama persis. Xiaomei makin takut lalu mencari info gadis hilang lainnya. Namun, ia justru makin syok. Ia terkejut. Baru-baru ini, 13 orang di kota dibunuh beruntun. Mengerikannya, semua korban mirip sekali mendiang ibunya. Xiaomei bingung. Mungkinkah ini kebetulan? Ia ingat ayahnya sering keluar pagi pulang larut. Membuatnya makin gelisah. Demi memastikan ayahnya pembunuh berantai, Xiaomei menyelinap ke kamarnya. Tak disangka ia menemukan banyak obat bius di laci. Ia juga menemukan buku gambar berisi detail para korban. Saat Xiaomei terkejut, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Ternyata ayahnya baru saja pulang mengendarai mobil. Xiaomei segera mengembalikan buku gambar ke tempatnya, mengambil sebotol obat bius, lalu bergegas keluar dari kamar ayahnya. Ia kembali ke kamarnya sendiri dengan perasaan lega. Namun tiba-tiba teringat bahwa televisi di lantai bawah masih menyala. Ia pun segera berlari ke bawah dan mematikan TV tepat sebelum ayahnya masuk ke rumah. Saat itu, ia menyadari ayahnya memakai sarung tangan kulit. Ketika ditanya, ayahnya menjawab dengan canggung bahwa ia memakainya karena di mobil terasa dingin. Mereka lalu duduk menonton TV bersama, tapi Xiaomei tetap merasa sangat gelisah. Ia sampai lupa makan dan tidur. Suatu hari, tangan Xiaomei terluka pecahan. Ayahnya langsung membantunya mengobati. Melihat ayahnya begitu peduli, Xiaomei sulit percaya ayahnya bisa menyakiti orang lain. Ia merasa mungkin terlalu sensitif. Tapi sampai malam, Xiaomei tetap susah tidur. Hatinya penuh tanya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di koridor. Ayahnya turun ke loteng. Suara berisik dari atas. Jelas ayahnya sedang melakukan sesuatu yang ingin disembunyikan. Pagi harinya Xiaomei mengambil kalung itu dan menguji ayahnya. Ia bertanya apakah ayahnya membeli barang bekas karena harganya murah. Sebab kalung itu banyak cacat. Ayahnya bilang saat membeli, ia tidak memperhatikan. Namun ayahnya menolak karena di toko hanya tersisa kalung itu. Usai sarapan, ayahnya pergi bekerja. Untuk pertama kalinya, Xiaomei merasa ayahnya terasa asing. Tak tahan penasaran, Xiaomei diam-diam naik ke loteng membawa senter. Ia mulai mencari-cari, lalu terkejut menemukan kantong kain besar. Setelah diraba, untungnya itu kosong. Namun, begitu ia berbalik, lantai bawahnya berlubang terinjak. Untung lubang itu di kamar pribadinya, jadi takkan ditemukan ayahnya. Saat itu, ia melihat pusaka ibunya dan kotak perhiasan aneh. Isinya penuh perhiasan asing. Xiaomei mengamatinya, lalu terkejut melihat noda darah di sana. Ia sadar ayahnya pembunuh berantai itu. Ketakutan, Xiaomei segera berkemas. Ia ingin kabur dari si pembunuh. Namun saat keluar rumah, Xiaomei malah meraba-raba seperti orang buta karena agorafobia yang membuatnya cemas di ruang terbuka. Meski mencoba berani, suara motor di kejauhan membuatnya pusing dan ketakutan. Hingga ia lari kembali ke dalam. Karena tak bisa menghindar, ia pun memberanikan diri menghadapi ayahnya. Melihat isyarat tangannya, sang ayah pun terkejut kebingungan. Ayahnya menjelaskan itu hanya... Xiaomei menunjukkan cincin berdarah dan bertanya, "Ini apa?" Ayahnya berdalih itu cuma cat. Xiaomei lalu menunjukkan kalung dan foto berita sambil menuduh ayahnya membunuh orang. Ayahnya marah dan berkata, "Jangan dengar itu." Apakah ayah membunuh seseorang? Lihat. Melihat ayahnya, Xiaomei gelisah. Ia pun lari ke kamar atas. Ayahnya segera mengejar. Saat mengejar, ayahnya tak sengaja menjatuhkan anting. Xiaomei bersembunyi dan mengganjal pintu. Ayahnya terus mengetuk, tapi Xiaomei tetap tak mau membukanya. Melihat ayahnya mengamuk, Xiaomei ketakutan dan segera menelepon polisi. Namun saat melapor, ayahnya datang membawa bor listrik, merusak pintu, lalu menyeret dan melempar Xiaomei ke ranjang. Sadar melawan berarti mati. Xiaomei pasrah. Xiaomei berhenti berteriak. Namun saat berdiri, ayahnya menemukan ponsel di lantai. Ia melihat Xiaomei sudah melapor polisi. Sadar polisi menuju rumah, ayahnya mencuci otak Xiaomei. Berkata tanpa asuhannya, Xiaomei pasti sudah di rumah sakit jiwa. Ayahnya paham kelemahan putrinya, dan setelah dibujuk paksa, Xiaomei menyerah. Sekelompok polisi pun datang ke rumah. Ayahnya berdalih putrinya agorafobia, dan salah tekan tombol darurat karena pengaruh obat, sehingga polisi pergi. Tak menyerah, Ana mencoba minta bantuan netizen lewat komputer, tapi semua sedang offline. Saat ayahnya tidur, ia mengendap ke bawah, mengambil pisau untuk berjaga-jaga, lalu berpura-pura mengambil minum. Namun, ia justru tak sengaja menginjak anting di lantai. Ayahnya turun dari lantai atas. Ana pun ditahan tanpa henti. Besoknya ia dikurung di kamar, ponsel dan komputernya disita. Teriakannya tak dihiraukan ayahnya. Demi kabur, Ana mencoba membongkar kunci pintu. Namun, usahanya gagal. Saat melihat lubang di langit-langit, ia melihat harapan. Ia pun memakai sapu untuk memperbesar lubang itu. Ia menumpuk meja dan koper, lalu memanjat ke loteng. Ternyata, tangga loteng pun dikunci ayahnya. Ana pun mencari alat pembobol. Saat itu, ia tak sengaja menjatuhkan mainan. Ia mengikuti arah mainan itu, dan menemukan lorong kecil. Karena rumah sedang direnovasi, banyak bagian belum tertutup. Ana merangkak masuk hingga ke lantai 1. Tak lama, ia menemukan jalan keluar. Namun, saat merasa lega, ayah mendadak pulang. Ana gemetar ketakutan. Takut bersuara sedikit pun akan ketahuan. Namun karena tegang, ia tak sengaja bersuara. Mendengar itu, ayahnya mendekat membawa palu. Ia menyuruh Ana keluar, tapi Ana tak berani. Karena tak ada gerakan, ayahnya memukul lantai. Demi selamat, Ana merangkak lewat lorong ke bawah lantai. Ayahnya tak menyerah. Ia mengambil gergaji mesin, memotong lantai, lalu menginjaknya hingga jebol. Saat Ana bingung, tiba-tiba mereka saling bertatapan. Akhirnya, Ana tetap tertangkap ayahnya. Tiba-tiba bel berbunyi. Ayahnya menyuruh Ana ke atas lalu menutupi lubang itu. Ternyata psikolog Ana datang. Sang ayah bilang putrinya tak ada, mencoba mengusirnya. Namun tiba-tiba, Ana turun dari lantai atas.
Silakan masuk. Sang ayah pun terpaksa mempersilakan dokter masuk ke rumah. Ana beralasan ingin membuat teh. Lalu dengan segera menyelipkan kertas minta tolong di bawah cangkir dan menaruh obat bius di cangkir lainnya. Ayah tanpa curiga langsung meminum habis isinya. Dokter pun ikut mencicipi tehnya. Namun ia tak sadar kertas di dasar cangkir sudah jatuh ke lantai di dekat kakinya. Ayah menemukan kertas di lantai. Agar dokter pergi, ayah segera mengusirnya beralasan renovasi. Terpaksa, dokter pun pulang. Namun saat melangkah keluar, kertas menempel di sol sepatunya, lalu terjatuh di pintu. Anna tak berdaya karena ayah mengancamnya dengan pisau dari belakang. Ia menatap tajam kertas itu sampai dokter menyadarinya. Begitu membaca isinya, dokter pun terpaku. Sebelum dokter sempat bereaksi, ayah menariknya masuk ke rumah dan memotong arteri utamanya dengan satu tebasan. Pemandangan kejam ini membuat Anna syok dan ketakutan hingga ia terpaksa menyerah. Saat malam tiba, Anna sudah diikat erat di dekat mayat sang dokter. Setelah berhasil mengendalikan putrinya, sang ayah akhirnya mengakui bahwa dia adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari. Belasan wanita yang hilang dan teman-teman online Anna ternyata adalah korbannya, karena baginya, hanya dengan membunuhlah ia bisa merasakan kebahagiaan. Lalu, ayah mengungkap rahasia kelam. Anna tak sakit agorafobia. Itu efek obat dari ayahnya, agar ia tetap terkurung. Saat ayah lengah, ia pusing dan jatuh. Ternyata, obat bius di tehnya mulai bereaksi. Anna melihat harapan. Ia mengambil pisau dengan kaki, memotong talinya, lalu segera menelepon polisi. Anna melapor polisi ayahnya pembunuh berantai, tapi saat telepon ditutup, ayahnya yang tergeletak sudah hilang. Sebelum Anna bereaksi, ayahnya merampas dan menghancurkan ponselnya dengan tongkat, lalu melempar Anna. Sadar tak ada jalan keluar, sang ayah duduk menangis di lantai. Setelah tenang, ia mengambil bensin, menyiram Anna, mayat di lantai, dan kepalanya sendiri. Ternyata, sang ayah ingin mengakhiri hidupnya. Ia memutuskan membawa putrinya mati bersama. Saat ia bersiap menyalakan korek, Anna melukai wajah ayahnya lalu lari ke loteng. Sang ayah marah besar, menyalakan api ke mayat di lantai, lalu mengejar Anna. Ia takkan membiarkan putrinya lolos. Namun saat terpojok di loteng, Anna tidak takut. Benar saja, saat ayahnya mendekat, ia menginjak perangkap dan jatuh ke api di bawah, hingga tewas terbakar. Saat api menjalar ke atas, Anna mengunci pintu kamar mandi, memecahkan kaca, lalu meluncur turun lewat pipa. Anna akhirnya lolos dari ayahnya. Syukurlah, setelah keluar, Anna sembuh dari agorafobianya. Seolah kematian ayahnya menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya yang menanti Anna adalah kebebasan yang dinantinya.